Google Classroom, yaitu tujuannya adalah kita ingin menciptakan lapangan kerja. Karena sebenarnya materi ini cuma tujuannya adalah menghilangkan bagaimana cara mengatasi ketenagakerjaan, masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Ya, jadi kami guru ekonomi sepakat bukan dari awal semester, bahkan dari awal pengajaran, ya sebelum memulai, kami tiap tahunnya memang uh, di tenaga kerja ini memang tidak ada tugas dan tidak ada segala macam. Anda cuma buat proyek, ya, dan proyek ini bersifat 2 minggu, ya. Jadi kumpul terakhirnya tanggal 26, ya. Kumpul terakhirnya di tanggal 26. Tapi saya mau minggu depan sudah selesai setidaknya, ya. Oke, Liliana, terima kasih. Nah, kasih tahu dia juga ya, kalau misalnya jaringannya jelek, kan masih bisa chat, ya. Tapi tugasnya tolong dikerjain. Tugas yang ini kan inflasi nggak perlu pakai internet setahu saya, cuman cukup lihat soalnya, habis itu bisa Anda kerjainnya. Kasih tahu dia ya. Saya nggak tahu kenapa di akhir-akhir ini agak malas pengerjaan tugas, saya juga nggak tahu kenapa. Oke, jadi tugas ini kalau kita utamakan adalah tugasnya adalah menjadi latar belakangnya. Kalau Anda dengar baik-baik, latar belakangnya adalah salah satu sebagai mengatasi masalah ketenagakerjaan. Nah, jadi poin yang perlu kita bahas dulu ya. Saya langsung bahas ke tugas aja, langsung ke bagian proyek aja. Nih, proposal mencakup cover. Tidak perlu daftar isi, saya nggak mau daftar isi, maaf. Saya tidak mau daftar isi tidak diperlukan. Ya, yang langkah pertama yang kita butuhkan adalah cover. Jelas, kalau cover, itu kalian mau desain kayak yang ini juga boleh. Ya, atau ya, kalian mau ubah-ubah terserah Anda. Saya tidak ada permasalahan untuk masalah cover. Ya, ini pertama cover. Ya, kedua latar belakang. Latar belakang itu memuat, ya, memuat apa aja Pak? Alasan Anda kenapa bisa mau membuat produk Anda. Ya, minimal 2 paragraf di sini. Ya, bisa Anda jelaskan asal mulanya, ya. Asal mulanya, penggunaan produknya, ya. Atau hal-hal lainnya yang bisa Anda jelaskan. Seperti misalnya produk ini di zaman sekarang sangat dibutuhkan, ya. Jadi itu adalah latar belakang. Itu adalah latar belakang. Ya. Kedua, harus ada desain logo. Wajib ada desain logo, harus ada gambar logo. Terserah Anda mau gambar pakai pensil kah, Anda mau gambar pakai painting kah, Anda mau dengan apakah, yang penting ada desain logo. Ada desain logo produk Anda. Wajib ada. Ya, jadi wajib ada. Semua poin ini wajib ada. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Jadi semua poin ini wajib ada dan wajib dimasukkan. Loh, kok bisa gini? Tunggu sebentar. Ini nge-lag. Nggak muncul ya. Tunggu sebentar. Oke,
Jadi perlu ada desain logo. Ya, itu sambil saya tunggu. Ini saya kenapa nggak bisa gerak? Oke, saya ulangi ya. Jadi yang pertama latar belakang cover tadi udah, latar belakang udah. Deskripsi produk boleh Anda gambarkan produk Anda. Ya. Jadi contohnya misalnya saya mau buat masker saya dari bahan apa, motif apa, ya mungkin contoh ya, saya buat masker, saya gambarkan masker saya atau saya buatkan masker saya dalam bentuk digital, masker saya motifnya apa aja, bahannya dari apa aja, ya. Jadi ditunjukkan, jadi kasih tahu, oh ini loh barang-barang saya, oh ini loh bentuk barang saya, ya. Terus itu analisa SWOT. SWOT, ya. Kalau Anda perlu tahu, apa sih Pak bedanya strength, kelebihan, kelemahan, keunggulan atau peluang, sama ancaman? Apa bedanya kelebihan sama yang sama-sama positif, sama-sama negatif Pak? Kalau SW, dia lebih pada posisi internal. Dia lebih pada posisi internal. Jadi kelebihan Anda, produk Anda, oh mungkin kalau produk saya dipakai convert, bukan membandingkan dengan produk orang lain. Bukan membandingkan dengan produk orang lain. Contoh misalnya masker saya, oh kalau dipakai convert, lebih terasa nyaman, tidak sumpek, ya, tidak membandingkan dengan produk lain. Kalau internal itu kita tidak membandingkan produk dengan lain. Kelemahannya mungkin saya masih mengalami tali yang cukup tidak terlalu efisien, suka kendor dan segala macam. Kalau opportunity dan trade, ya, keunggulan dan kelemahan, ancaman, opportunity dan trade itu lebih pada eksternal, berarti lebih bahas tentang pesaing. Ya, nah sekarang sebelum kita bahas pesaing, kita harus tahu dulu namanya STP, yang kita akan di mana kita ada namanya target pasar. Sebelum saya masuk ke perencanaan keuangan ya. STP itu adalah segmentasi membuat kelompok menjadi target pasar. Di sini kita membuat kelompok dulu. Jadi kita kelompokin dulu. Siapa sih kelompok-kelompok yang mau kita cari? Contoh, misalnya saya buat Pampers. Pampers kan nggak hanya selamanya buat anak kecil yang di bawah umur 5 tahun kan. Rupanya ada juga Pampers yang dipakai oleh orang umur yang 80 sampai 90 tahun ke atas gitu loh, atau orang disabilitas yang tidak bisa bergerak atau tidak bisa mencuci dirinya sendiri lagi, ekspresinya wajib membutuhkan Pampers. Ya, targetingnya contoh di sini kan saya buat masker fashion. Oke, saya target segmentasinya adalah saya mensegmentasikan dan mengelompokkan bagi orang yang mau menggunakan masker. Habis itu saya targetingnya adalah, kalau targeting lebih jelas apa tujuan saya dan kemana saya mau pakai. Targeting itu adalah ke posisi orang yang saya tuju. Lebih tepatnya adalah langsung ke target yang benar-benar Anda mau pakai. Bedanya sama segmentasi lebih luas, kalau targeting lebih tajam. Ya, targeting. Ya. Dan terakhir adalah positioning. Anda harus tahu diri Anda sebagai apa. Apakah Anda sebagai perusahaan baru yang benar-benar tidak ada pesaingnya atau pengikut. Ya, jelaskan dong, kasih tahu dong kenapa Anda bisa terinspirasi dari orang tersebut gitu loh ya. Kenapa Anda bisa membuat usaha terbaru gitu loh. Ya. Nah, yang terakhir tentang masalah menjelaskan perencana keuangan. Perencanaan keuangan itu lebih tepatnya adalah bagaimana
harga bahan-bahan Anda. Tidak perlu Anda survei ke pasar, boleh Anda cari di Google. Ya, silakan Anda tuliskan harga biaya yang akan Anda keluarkan untuk satu produk. Apakah produknya wajib berbentuk produk hard yang nampak produknya atau boleh dalam bentuk jasa, Pak? Sebenarnya saya ada satu juga, Pak, jasa, Pak. Misalnya melayani kerimbat masyarakat. Ya, saya sekarang kan lagi posisinya orang yang nggak malas itu dan segala macam. Oh, saya mau melayani, Pak, kerimbat online dan segala macam. Kerimbat yang memberikan jasa bisa kemana-mana saja, Pak. Itu kan bisa juga sebenarnya. Ya, jadi tidak harus dalam bentuk produk yang hard, tapi boleh juga dalam bentuk jasa. Ya, nah itu terakhir kesimpulan baru kita bahas di minggu depan. Sampai di sini. Ada yang mau tanya dulu untuk masalah proyek? Ada yang perlu tanya untuk masalah proyek? Halo, ya satu. Kerjakannya di mana, Pak? Di Word. Kerjakannya di mana? Di Word. Ada yang mau tanya dulu? Halo, ya satu. Oke. Individu. Saya mau tanya nih, dapat dari mana informasi kapan saya kasih tahu bahwa tugas saya kelompok ya? Saya tidak pernah buat tugas saya menjadi kelompok, Lex, tahu saya. Saya tidak pernah membuat tugas saya menjadi kelompok. Sebenarnya ada yang chat saya, Pak, tugasnya individu atau kelompok. Saya juga bingung loh, statement kapan yang menyatakan bahwa saya memberikan tugas ini secara kelompok. Apakah Anda melihat dari S2, 3, 4, 5? Iya, pasti. Saya tidak pernah memberikan tugas saya secara kelompok, saya mau individu. Nggak masalah. Itu supaya, kenapa? Ya, supaya teman-teman kalian seperti Alvin, ya Alvin bukan Alvin, maaf bukan Alvin ini. Seperti teman kalian seperti Kevin Pardede, Aviani, ya, Vincentius. Kalau memang tidak usah kerja, tidak mau kerja, nggak masalah, nggak usah kerjain gitu loh. Ya, itu tujuan saya. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi hari ini? Pak, untuk akuntansi sampai segitu kah? Iya, sampai habis, udah habis itu akuntansi kita. Saya tinggal lihat buku Lalista lagi, apakah ada tugas yang ingin tambahkan atau enggak. Hari ini tugasnya adalah mengumpulkan catatan sama membuat proyek. Jadi saya mau tiba-tiba jangan sampai nanti jam terakhir saya minta dalam bentuk tugas proyek, Anda belum ada desain sama sekali, ya saya nolkan langsung. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri sesi hari ini? Oke, kamera bisa hidupkan semuanya.